terima kasih Bapak Samsul Hidayat atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Samsul dan teman-teman semuanya. Untuk topik presentasi hari ini yaitu berkenaan dengan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia ulumul Quran dan tafsirul Quran mungkin sudah banyak yang tahu tentang apa itu hermeneutika. Tapi kalau saya pribadi, jujur ini karena saya dulu usuluddin dan di perbandingan agama, jadi saya juga belum belajar banyak tentang apa itu hermeneutika. Mungkin yang belajar lebih banyak di fakultas yang atau tafsir Al-Quran dan lain sebagainya, atau studi Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti kita bahas bersama dan belajar bersama, dan nanti akan ada beberapa masukan dari teman-teman dan dari Bapak dosen insya Allah. Untuk yang pertama, ada pun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas pagi hari ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian hermeneutika, yang kedua sejarah perkembangan hermeneutika, yang ketiga adalah hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, dan beberapa problematika di dalamnya. Kita mulai dari awal, dari pembahasan pertama, yaitu asal muasal atau pengertian dari hermeneutika itu sendiri. Mungkin ini saya ambil beberapa pengertian singkat saja, tidak terlalu mendetail. Jadi kalau pengertian detailnya mungkin teman-teman sekalian bisa melihat langsung di makalah saya di psikologi yang sudah saya upload, atau nanti bisa membaca di kitab-kitab yang lainnya. Kata hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneo, yaitu yang berarti adalah menafsirkan. Jadi kata ini sering diasosiasikan dengan nama salah satu dewa bagi manusia, yaitu namanya adalah Hermes, adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Jadi mungkin ini lebih terkenal diambil dari bahasa Yunani yaitu hermeneu, kemudian dikaitkan dengan dewa Hermes yang diartikan sebagai utusan para dewa untuk membawa pesan kepada manusia itu sendiri, seperti Rasul lah. Yang kedua, hermeneutika secara ringkas bisa kita artikan yaitu sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi Tuhan menjadi tahu dan mengerti. Sedangkan dalam Islam sendiri, nama Hermes sering diidentikan dengan Nabi Idris, yaitu yang dikenal dengan sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan dan mengetahui tulisan, teknologi, astrologi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, dalam perspektif pendekatan hermeneutik, ada beberapa variabel pemahaman manusia itu yang melibatkan 3 unsur. Yang pertama adalah author atau pengarang, yang kedua adalah unsur teks itu sendiri, dan yang ketiga adalah reader atau pembaca. Jadi ini ada 3 unsur penting yang mungkin akan terlibat di dalam kajian hermeneutik itu sendiri. Kemudian istilah hermeneutika untuk pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu dia menulis sebuah buku Meneias yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan nama The Interpretation, yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul On the Interpretation. Setelah itu mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Inggris, dan kemudian ada salah satu filosof Islam yaitu Al-Farabi menerjemahkannya dan memberi komentar karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab dengan buku yang berjudul Fil Ibarah. Ya, mungkin nanti isi detailnya mungkin bisa di search oleh teman-teman semuanya di internet. Selanjutnya
dalam perkembangan berikutnya, pengertian hermeneutika itu beralih dari makna klasikal kepada makna leksikal kepada makna istilah. Yaitu maksudnya adalah perkembangan ke arah ini dimulai oleh para teolog Yahudi dan Kristen dalam mengkaji ulang secara kritis tentang teks-teks di dalam kitab suci mereka. Yang mereka tuju dengan kajian ulang kritis tentang teks-teks kitab suci mereka, yaitu mereka ingin mencari kebenaran dari kitab suci mereka, yaitu Bible. Yang mana kitab suci mereka itu sangat beragam. Bible sendiri sangat beragam penafsirannya. Dan mereka mempertanyakan apakah secara harfiah Bible itu bisa dianggap kalam Tuhan atau tidak. Jadi orang-orang para teolog Kristen dan Yahudi itu ingin mencari bukti kebenaran atau apakah Bible itu bisa dianggap sebagai kalam Tuhan atau tidak seperti halnya Al-Quran. Kemudian kitab Bible yang ada pada mereka sendiri sangat beragam antara karya yang satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan beberapa pengarang yang menyebabkan Bible tidak bisa dikatakan kalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, para teolog Kristen ya ini memerlukan namanya hermeneutika atau kajian hermeneutik. Ketika perkembangan hermeneutika dalam tradisi barat masih pada tahap ini, maka ia diposisikan sebagai bagian dari ilmu filologi. Nanti ilmu filologi akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, historiografi merupakan klaim hermeneutika yang paling setia. Jadi intinya, kajian hermeneutik ini oleh para teolog Yahudi dan para teolog Kristen ini ingin membuktikan apakah secara harfiah itu Bible dianggap kalam Tuhan atau tidak, di saat ada beberapa macam karya-karya Bible dan karya-karya pengarang yang sangat bermacam dan bermacam-macam, sehingga nanti apakah akan ditemukan hermeneutik itu sebagai kalam Tuhan atau tidak. Itu muasal dari kajian hermeneutika itu sendiri atau pengertian umum dari hermeneutika itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa sejarah perkembangan hermeneutika. Yang pertama adalah dimulai dari awal abad ke-20, yaitu kajian hermeneutika berkembang oleh F.D.E. Schleiermacher atau filosof yang dikenal atau digelari dengan bapak hermeneutika modern, yaitu dia mempunyai andil yaitu dalam memperluas cakupan hermeneutika tidak hanya dalam bidang sastra, yaitu dalam bidang kitab suci. Jadi itu awalnya dibawa oleh tokoh ini, yang mana dia mempunyai gelar bapak hermeneutika modern. Kemudian masuk kepada akhir abad ke-20, nah, hermeneutika sendiri dapat dipilah dalam 3 kategori, yaitu sebagai filsafat, kemudian sebagai kritik, dan sebagai teori. Yang pertama sebagai filsafat itu sendiri, yaitu hermeneutika tumbuh menjadi satu aliran pemikiran yang menempati lahan-lahan strategis dalam diskursus filsafat. Nah, kajian ini pun diperkenalkan oleh Heidegger dalam istilah hermeneutika eksistensialis atau ontologis. Itu kategori yang pertama, yaitu hermeneutika sebagai filsafat. Kemudian yang kedua, hermeneutika sebagai kritik, yaitu hermeneutika yang memberi reaksi keras terhadap berbagai asumsi idealis yang menolak pertimbangan ekstralinguistik sebagai faktor penentu konteks pikiran dan aksi. Nah, pemikiran ini dimotori oleh seorang tokoh yang bernama Habermas. Kemudian yang ketiga, sebagai teori, hermeneutika di sini berfokus pada problem di sekitar teori interpretasi, bagaimana menghasilkan interpretasi dan standarisasinya. Ini ada tadi 3 cakupan atau 3 kategori yang dipilih dalam membahas hermeneutika, yaitu sebagai filsafat, sebagai kritik, dan sebagai teori yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya, ada tokoh hermeneutika yaitu Richard Hegel, yang mana dia memiliki 6 kategori atau 6 teori hermeneutika. Yang pertama adalah sebagai teori penafsiran kitab suci, yang kedua adalah sebagai metode filologi, yang ketiga sebagai ilmu pemahaman linguistik, yang keempat sebagai ilmu fondasi ilmu pengetahuan kemanusiaan, yang kelima sebagai fenomena dan Dasein,
yang keenam adalah pemahaman eksistensial dan sebagai sistem penafsiran. Untuk yang pertama, sebagai teori penafsiran kitab suci ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama J.C. dan Hare, yaitu fungsinya adalah untuk memahami kitab suci, terutama oleh seorang agamawan itu sendiri. Untuk teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, yaitu adalah metode filologi, yaitu dibawa oleh seorang tokoh bernama Johann August Ernesti, dan hermeneutika di sini difungsikan sebagai metode pengkaji teks dan menempatkan semua teks itu sama, termasuk kitab suci yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, sebagai ilmu pemahaman linguistik. Nah, dari kapasitasnya sebagai metode filologi, maka hermeneutika melangkah menjadi sebuah ilmu linguistik yang berfungsi untuk memahami berdasarkan teori-teori linguistik yang ada. Kemudian yang keempat, hermeneutika sebagai fondasi ilmu kemanusiaan, yaitu tokohnya adalah Wilhelm Dilthey, atau dia adalah seorang filosof sejarah. Di sini hermeneutika difungsikan sebagai landasan metodologis bagi Humanora, karena sebagai fondasi ilmu kemanusiaan, maka hermeneutika di sini digunakan sebagai metodologis bagi ilmu atau keilmuan Humanora. Kemudian yang kelima adalah sebagai fenomena dan pemahaman eksistensial, yaitu dibawa oleh Martin Heidegger dan Gadamer, yaitu difungsikan sebagai penafsiran untuk melihat fenomena keberadaan manusia itu sendiri melalui konteks bahasa. Dan yang terakhir, sebagai sistem penafsiran yang dibawa oleh Paul Ricoeur, difungsikan sebagai seperangkat aturan penafsiran dengan cara menghilangkan segala misteri yang menyelimuti simbol, yaitu dengan membuka selubung yang menutupinya. Itu beberapa teori hermeneutika tadi menurut Richard E. Palmer yang mungkin saya kaji di dalam teori hermeneutika itu sendiri. Kemudian ada beberapa konteks hermeneutika dalam pemikiran Islam sebelum nanti kita masuk ke dalam Al-Quran. Yang pertama diperkenalkan oleh Hasan Hanafi, yaitu dia mempunyai karya yang berjudul Les Méthodes d'Exégèse. Agak sulit ya, bahasa Latin, Essai sur la science des fondements de la comprehension, atau ilmu usul al-fiqh pada tahun 1965. Nah, sekalipun tradisi hermeneutik telah dikenal luas dalam berbagai bidang ilmu-ilmu tradisional, terutama usul fiqh dan tafsir Al-Quran, maka pengguna hermeneutika pada awalnya hanya merupakan eksperimentasi metodologi yang melepaskan diri dari positivisme dalam teoritis hukum Islam dan usul fiqh. Selanjutnya, corak pemikiran Hasan Hanafi ini memiliki suatu hal yang menonjol, yaitu muatan ideologinya yang syarat dengan maksud-maksud praktis di dalam tradisi hermeneutika di bidang-bidang ilmu tradisional, yaitu bidang ilmu usul fiqh dan tafsir Al-Quran. Selanjutnya muncul ada tokoh Islam yang lain, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid, mempersoalkan hilangnya prosedur ilmiah dalam pemikiran hermeneutik Hasan Hanafi. Karena di dalam menafsirkan tradisi pemikiran Islam, ia dianggap memberi porsi besar bagi penafsiran yang mengabaikan teks-teks keagamaan sebagai satu entitas yang memiliki otonomi, sistem hubungan-hubungan intern, dan konteks wacananya sendiri. Jadi ini muncul tokoh baru, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid, yang mencoba untuk mengkritik pemikiran dari Hasan Hanafi tadi terkait dengan muatan ideologinya yang syarat dengan maksud-maksud praktis tadi. Kemudian yang ketiga, setelah itu ada pendapat lain dari Nasaruddin Baidan, yaitu teori hermeneutik terkesan seorang hermeneut dapat menafsirkan semua teks tanpa terkecuali selama dia dapat menguasai ketiga unsur utama tersebut secara baik. Bahkan digambarkan penguasaannya terhadap ketiga unsur itu termasuk terhadap diri si pengarang sendiri atau teks, kemudian jauh melebihi pengetahuan pengarang mengenai dirinya sendiri. Jadi selain tadi yang digagas oleh Hasan Hanafi tentang hermeneutika dalam pemikiran Islam itu sendiri, ada beberapa tokoh yang ternyata mungkin kontra dengan pemikiran
Hasan Hanafi tadi, termasuk Nasr Hamid Abu Zaid dan Nasaruddin Baidan. Nah, kemudian ada pendapat dari Ibnu Taimiyah, salah satu ulama Muslim, yang mengatakan bahwa suatu proses penafsiran harus diperhatikan dalam 3 hal, yaitu siapa yang mengatakan, kepada siapa diturunkan, dan yang ketiga adalah ditujukan kepada siapa. Nah, kemudian bisa kita tarik kesimpulan dalam kondisi demikian, sangat logis bila secara konseptual hermeneutik mengisyaratkan bahwa tidak ada suatu teks yang tidak dapat ditafsirkan oleh hermeneut. Hermeneut itu adalah orang yang menafsirkan menggunakan metode hermeneutika. Disinilah bedanya di mana diajarkan bahwa tidak semua teks ayat Al-Quran dapat dipahami maknanya secara jelas. Akhirnya, apa yang ditawarkan oleh hermeneutik dalam menafsirkan teks, linguistik, sejarah, agama, dan disiplin ilmu adalah suatu kreasi, karya, dan bikinan manusia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan hermeneutika dalam kajian Al-Quran menjadi kontroversial di kalangan umat Muslim itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Nah, ini ada beberapa teori dan metode penafsiran Al-Quran yang mana saya ambil sendiri. Metode ini membuat sebagian kalangan Muslim menolak hermeneutika untuk diterapkan dalam penggunaan metode tafsir. Yang pertama, kita berangkat dari sejarah hermeneutika yang berasal dari penafsiran terhadap mitos Yunani tadi, Hermes tadi. Maka hermeneutika dianggap sebagai sebuah desakan rasionalisasi terhadap sebuah mitos, menemukan relevansinya dalam kitab Bible yang dianggap sudah tidak otentik bagi kalangan Muslim. Kenapa Bible dianggap tidak otentik bagi orang-orang Muslim? Karena Bible sendiri ditulis oleh manusia, sehingga jurang perbedaan dan pertentangan yang cukup tajam di dalam teks dapat didamaikan dengan hermeneutik. Jadi kalau saya baca sendiri ya sangat jelas ya, kalau hermeneutik itu salah satu upaya tokoh Yahudi dan Kristen tadi untuk mencoba merasionalkan Bible supaya bisa diterima seperti halnya wahyu atau kalam Allah berserta Al-Quran tadi. Karena bagi Muslim sendiri ya sangat jelas bahwasanya Bible itu tulisan manusia. Sedangkan kitab yang Al-Munazzal minallah itu ya Al-Injil ya. Al-Injil bukan Bible. Yang kedua, hermeneutika dalam hal ini adalah teori interpretasi yang hanya dapat digunakan terhadap teks-teks yang manusiawi. Tapi Al-Quran atau konsep Al-Quran, wahyu dan sejarahnya membuktikan bahwa otentitas Al-Quran adalah lafzun wa ma'nan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya adalah konsep hermeneutika tidak dapat diterapkan atas Al-Quran. Kemudian, dalam hermeneutika, interpretasi sebuah teks dapat saja berbeda menimbang unsur yang terlibat dalam penafsiran jauh lebih banyak. Yaitu ada perbedaan tempat, waktu, yang mana dapat menyebabkan perbedaan arti juga. Belum lagi ada perbedaan pengetahuan antara penafsir, antara satu dengan lainnya, mengenai sejarah teks, psikologi sang pengarang, kemudian sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi pemikiran pengarang dalam teks. Selain itu, faktor tersebut menjadikan hermeneutika lebih bernilai relatif. Karena memang bersifat relativisme, tergantung orang yang menulis tadi atau menafsirkan suatu teks kajian hermeneutik tersebut. Kemudian yang terakhir, tafsir sendiri dianggap lebih mempunyai pondasi tradisi yang kuat karena sumber premier tafsir yaitu dari dalam Islam sendiri adalah Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tafsir yang berasal dari ketiga sumber tersebut ditransmisikan melalui jalur riwayat yang jelas. Rasul menjelaskan arti ayat dengan otoritas yang diberikan Allah dan selanjutnya diberikan kepada para sahabat. Sedangkan hermeneutika itu tidak bisa diturunkan secara mutawatir melalui jalur riwayat yang jelas karena setiap hermeneut itu mempunyai sudut pandang untuk mengkaji hermeneutika menurut pengetahuannya masing-masing, berbeda dengan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Kemudian Adian Husaini, ini yang saya baca, ada bukunya yang berjudul Hermeneutika dalam Tafsir dan Tafsir Al-Quran, mengatakan bahwa ada 3 dampak hermeneutika dalam Al-Quran apabila
diterapkan di dalamnya, yaitu yang pertama adalah relativisme tafsir. Apa saja dampak yang bisa dihasilkan terhadap relativisme tafsir ini? Yang pertama, dapat menghilangkan keyakinan akan kebenaran dan finalitas Islam, sehingga berusaha memandang kerelatifan kebenaran Islam. Yang kedua, menghancurkan bangunan ilmu pengetahuan Islam yang lahir dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang sudah teruji selama ratusan tahun. Kemudian yang ketiga, menempatkan Islam sebagai agama sejarah yang selalu berubah mengikuti zaman. Bagi mereka tidak ada yang tetap dalam Islam, termasuk hukum-hukum Islam di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan relativisme tafsir. Yang kedua adalah akan muncul suatu kecurigaan dan mencerca ulama Islam. Nah, para pendukung metode hermeneutik seperti ini tidak segan memberikan tuduhan yang memberbeda terhadap para agama muka. Seperti Imam Syafi'i yang berjasa merumuskan metodologi keilmuan Islam yang tidak dikehendaki oleh para pendukung hermeneutika. Jadi Imam Syafi'i itu sangat ditentang oleh para pendukung kajian hermeneutik karena dianggap tidak rasionalistis, ya, di luar akal rasionalitas mereka sebagai para tokoh hermeneutika. Kemudian yang ketiga adalah dekonstruksi ya, ini konsep wahyu, ada tipu sedikit, yaitu sebagai pendukung hermeneutika memasuki wilayah yang sangat rawan dengan mempersoalkan dan menggugat otentisitas Al-Quran sebagai kitab yang lafadz dan maknanya dari Allah SWT. Ini sangat sudah masuk yang paling ekstrim, sampai dia berani menggugat otentisitas atau keorisionalan Al-Quran sebagai kitab yang lafadz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Selanjutnya, ada 3 hal penting yang berpengaruh terhadap timbulnya hermeneutika sebagai suatu metode, konsep, atau teori interpretasi. Yang pertama, yaitu pengaruh milieu masyarakat oleh pemikiran Yunani. Yang kedua, milieu masyarakat Yahudi dan Nasrani yang menghadapi masalah teks kitab suci mereka dan berupaya untuk mencari model yang cocok untuk interpretasi. Yang ketiga adalah masyarakat Eropa di zaman Enlightenment yang berusaha lepas dari tradisi dan otoritas keagamaan dan membawa hermeneutika keluar dari konteks keagamaan. Jadi kalau kita baca ini sangat jelas bahwasanya memang kajian hermeneutika memang dibawa oleh orang-orang Barat, ya, yang mana ingin membawa hermeneutika keluar dari konteks keagamaan itu sendiri. Kemudian ditinjau dari aspek historis, hermeneutika muncul dari adanya keraguan atas keautentikan Bible, sehingga timbul desakan rasionalisasi yang dipelopori oleh filsafat Yunani. Mereka bahwa Bible bukan ditulis oleh Nabi Isa yang dipercaya sebagai Yesus, dan bukan pula ditulis oleh murid-muridnya, tetapi ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa, yang mana mereka ingin merasionalkan itu sebagai bahwasanya Bible itu agar bisa diterima sebagai kitab suci. Kemudian hal yang membedakan dengan Al-Quran, dengan Bible tadi, yang tidak pernah mengalami permasalahan dari segi sejarah, yaitu Al-Quran itu sudah jelas riwayatnya dan sanadnya, serta telah dihafal oleh para sahabat di bawah bimbingan Rasul. Dan Al-Quran memiliki banyak jalur periwayatan. Sedangkan hermeneutika itu sendiri di dalam kajian Bible tidak memiliki itu semuanya, karena sejarahnya tadi berasal dari Yunani kuno dan tidak jelas riwayatnya, sanadnya, sehingga hermeneutika itu Bible tadi tidak memiliki jalur periwayatan yang jelas juga. Kemudian Bible selain riwayatnya ahad atau lemah yang dioleh atau tidak terpercaya, maka periwayatan Bible itu mursal, sanadnya terputus karena tidak bertemu langsung dengan Nabi Isa. Itu perbedaan, ada beberapa karakteristik perbedaan sedikit antara Al-Quran dan Bible di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Maka kesimpulan yang saya ambil yaitu hermeneutika secara ringkas dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan firman Allah SWT. Padanya terdapat petunjuk dan hidayah bagi seluruh umat manusia. Al-Quran dari segi bahasa maupun isinya mengandung mukjizat. Seluruhnya adalah hak dan setiap muslim harus menerimanya dengan tanpa keraguan di dalamnya. Jika kita menerima hermeneutika sebagai instrumen untuk menafsirkan Al-Quran, maka keyakinan tersebut akan runtuh. Sebagai contoh tadi adalah kita menerima teori kritikal hermeneutikanya Habermas, salah satu tokoh hermeneutika tersebut.
untuk bersikap kritis dan curiga pada setiap teks dan penafsiran Al-Quran tadi. Sikap ini jelas-jelas tidak bisa diterapkan untuk pencipta Al-Quran dan para mufassir yang mana diyakini mempunyai keikhlasan yang luar biasa. Kemudian tadi kita bahas sedikit, memang sudah banyak perbedaan yang atau karakteristik yang sangat berbeda dari Quran dan Bible tadi, bahwasanya memang Quran itu periwayatannya jelas, sanadnya itu tidak terputus, kemudian merupakan wahyu atau kalam Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad secara langsung, sedangkan Bible itu periwayatannya tidak jelas, kemudian sanadnya itu tidak sanadnya itu terputus, tidak langsung. Kenapa? Karena seorang tokoh hermeneutik dalam Bible itu tidak bertemu langsung dengan Nabi Isa alaihissalam. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dari Bapak Dr. Samsul Hidayat dan teman-teman semuanya. Karena saya juga baru pertama kali mengkaji hermeneutika. Sebelumnya memang belum pernah saya pelajari tentang hermeneutika ini sendiri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik ya, ini langsung kita diskusikan aja dulu. Ya. Kita persilakan teman-teman untuk memberikan respon, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa masukan, anggahan ataupun yang lainnya. Saya kira menarik untuk kita diskusikan, ini pengayaan dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Monggo, silakan. Oke. Siapa yang mau bicara dulu? Mas Galih atau Mas Harun? Iya, Pak. Pak Rundin, Pak. Iya, monggo. Kula keri Pak tibane lir dateng absenipun keri langkung saya Pak Galih mawon nggih kula. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tentang hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran atau hermeneutika Al-Quran. Ini memang menurut kami, menurut saya itu apakah, atau ini sebuah pertanyaan, apakah ini sekedar ya karena yang mengusulkan orang-orang yang non-Islam, kedua ini juga itu kebanyakan kaum orientalis, sehingga bagaimana supaya Al-Quran itu mereka menginginkan untuk kaum muslimin itu ragu di dalamnya, sehingga banyak ilmu-ilmu yang dikembangkan termasuk hermeneutika ini untuk meragukan sebuah kemurnian atau wahyu Allah itu Al-Quran. Konsep ini terdapat. Kalau ya, orang-orang yang Islam mungkin ketika mempelajari dan menyetujui dengan adanya hermeneutika itu, apakah sama dengan ya kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan ada orang itu Muslim, beriman dan ada yang munafik dan yang lain. Artinya memang satu sisi mereka iman, tetapi kan satu sisi memang orang-orang munafik itu ya bagaimana pengen untuk cari untung atau cari selamat dan yang lain. Mungkin sama tidak itu seperti itu. Nah, menurut saya memang untuk hermeneutika ini kalau diterapkan di dalam Al-Quran untuk penafsiran Al-Quran ini memang ya kurang setuju gitu. Artinya karena memang nanti kemurnian Al-Quran atau nanti keaslian Al-Quran itu sendiri nanti akan berubah-ubah. Kalau yang pertanyaan saya, perbedaan antara metode-metode tafsir yang lain
dengan hermeneutika ini bagaimana ini ya? Artinya kalau kemarin sudah dibahas tentang bagaimana menafsirkan dengan metode tasib itu dengan hermeneutika ini apakah ansih orang Barat yang akan yaitu meragukan Al-Quran itu sendiri atau gimana? Kalau tadi pengertian hermeneutika yang kesimpulan itu kok saya kurang sependapat yang pertama tadi itu, Pak. Hermeneutika adalah yang kesimpulan tadi. Itu yang tidak tahu menjadi tahu atau gimana itu mungkin dijelaskan itu yang untuk kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya. Tadi ada disimpulkan yang pertama itu saya kurang paham. Maksudnya gimana? Ya, terima kasih. Ya. Bagus, saya kira pertanyaan Pak Galih. Mau disusul pertanyaan berikutnya? Iya, Pak. Moga Pak Harun, ya mungkin Iya. dua dulu nanti ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf saya datang terlambat Pak dosen karena ada acara di Semanu nanggung tadi di perjalanan. Yang kedua, mengapresiasi kepada Pak Hanif yang sudah menyampaikan makalah yang cukup bagus, cukup menarik, dan menambah wawasan kita terkait dengan hermeneutika. Kalau dalam bahasa Jawa, hermeneutika itu dari kata her, Pak. Her itu artinya air. Mino itu adalah ikan. Tika itu adalah beretika. Jadi ikan yang berada di dalam kaca itu kalau nggak salah akuarium, kalau nggak salah begitu. Ya. Bapak dosen yang sama-sama kita hormati, terkait dengan makna dari hermeneutika tadi ada penafsiran, pemahaman, dan penerjemahan kalau tidak salah dalam buku yang lain. Ada beberapa hal tadi sampaikan terkait dengan Bible juga tentang memahami penafsiran, pemahaman, dan juga penerjemahan. Mungkin Pak Hanif bisa memberikan contoh dari proses tadi yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga menjadi sebuah kebenaran. Itu maksud saya, kebenaran menurut agama mereka begitu. Gitu. Kemudian tadi diperkuatkan dengan tafsir yang mestinya itu juga menjadikan sebuah proses kesempurnaan terkait di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kami tanyakan mohon diberikan contoh saja terkait dengan tadi yang di awal tadi tentang Bible yang mungkin di dalam Al-Quran juga diberikan mendapatkan satu apresiasi tentang kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Ya, saya kira dua dulu ditanggapi Pak Hanif. Silakan Pak Hanif. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Galih dan dari Pak Harun. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Galih tadi, dalam kesimpulan dari hermeneutika tadi perlu penjelasan tentang apa yang dimaksud dari proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti di dalam hermeneutika. Begitu ya Pak Galih tadi ya pertanyaannya. Betul. Betul ya, Yang Pak, nomor ya? satu itu loh, yang nomor satu itu Nomor satu awal. Bang ya. Nggih, kesimpulannya itu. Galih nggih. Nggih. Mungkin yang saya baca nanti kalau Bapak dosen bisa menambahkan mungkin karena memang pemahaman tentang hermeneutika ini sendiri saya jujur masih sangat kurang. Maka tadi yang dimaksud dengan proses dari ketidaktahuan menjadi tahu itu mungkin yang dibawa oleh filsafat Yunani tadi itu sendiri, yaitu berdasarkan dari mitologi
yaitu yang bernama Hermes tadi, seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan kepada manusia yang diutus, yang mana memang manusia pada zaman itu sering terjadi kesalahpahaman di dalamnya, yaitu untuk memahami, kalau di dalam Yunani itu mitologinya pesan-pesan dewa yang mana dapat mengakibatkan kefatalan bagi seluruh umat manusia Hermes, karena pesan yang tersampaikan itu dapat menginterpretasikan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarannya. Nah, karena tadi terdapat miscommunication atau takut apabila ada kesalahpahaman tentang pesan Hermes kepada umat manusia di zamannya itu, maka di situ ada namanya sebuah sebuah simbol-simbol atau sebuah pesan-pesan yang disampaikan oleh Hermes tadi. Nah, yang mana turunan dari simbol salah satu simbol dewa tadi itu dinamakan namanya hermeneutika, yaitu ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah atau kejadian itu dapat dimengerti dan menjadi bermakna secara substansial. Mungkin gitu yang bisa saya jelaskan Pak Gali ya. Jadi memang itu kalau saya paham itu memang itu sejarah dari Hermes itu sendiri ya. Ketidaktahuan menjadi tahu itu memang adanya proses penerjemahan pesan tadi supaya pesan itu tersampaikan kepada umat manusia, tidak ada kesalahpahaman di dalamnya, sehingga ada namanya suatu simbol-simbol yang mana itu menjadi suatu ilmu ya, ilmu atau kajian ya, yang mana itu dinamakan hermeneutika itu, yang mana mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau kejadian itu bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa bermakna secara substansional secara keseluruhan, sehingga umat manusia yang menangkap di zaman Hermes itu tidak salah paham dalam menangkap pesan yang disampaikan oleh para dewa itu sendiri. Mungkin itu secara maksud dari hermeneutika. Mungkin tadi belum saya tulis, tapi sudah saya baca tadi sebagian. Mohon maaf belum saya tulis di dalam PPT-nya tadi. Kemudian untuk yang Pak Harun tadi, untuk contoh hermeneutika dalam Al-Quran tadi, mungkin ini mohon maaf Pak Samsul, saya belum mendapat contoh yang real dalam Al-Quran itu secara detail apa, tapi yang saya baca itu contoh hasil penafsiran Al-Quran yang berbau pendekatan hermeneutik itu biasanya muncul di dalam teori-teori yang berkaitan dengan limit atau hudud di dalam Al-Quran. Tapi untuk ayat-ayatnya, untuk detailnya itu saya belum menemukan kitabnya atau buku atau jurnal yang membahas itu. Tapi yang saya baca di situ ada beberapa ayat yang mana ini sering digunakan para hermeneut untuk namanya menggunakan metode hermeneutik tadi Pak Harun ya, dalam menggunakan tafsir Al-Quran, itu khususnya di dalam teori-teori limit atau al-hudud. Di dalam Al-Quran itu ya, hudud, ada hududus zina, ada hududus syarikoh. Hudud zina itu seperti apa, syarikoh itu apa, dan lain sebagainya. Mungkin yang disasar oleh hermeneutik itu di situ, yang berkaitan dengan hudud, yang mana nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Samsul tentang contoh-contoh ayatnya yang mungkin berkenaan dengan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa kami jawab Bapak. Mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti catatan saya di akhir. Kita buka dua penanya lagi, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen, Bapak Samsul Hidayat, dan rekan-rekan seperjuangan ini ya. Sangat-sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Hanif Indra ya. Walaupun ini beliau belum mengenal tentang teori hermeneutik, tapi sangat luar biasa untuk presentasinya. Ya. Dan kita luar biasa lah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Begini Bapak dosen dan rekan-rekan, tadi apa yang kita simak bersama dari apa yang disampaikan oleh Mas Hanif ini, bahwa teori hermeneutika ini
bagi kita ya dalam kesimpulan tadi bahwa memang Al-Qur'an itu tidak bisa ya. Artinya Al-Qur'an tidak bisa diotak-atik ya. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah cara menjaganya pun sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ini sharing saja. Untuk setiap agama kan punya kitabnya ataupun pedoman dalam menjalankan keagamaannya. Seperti umat Islam dengan Al-Qur'annya dan agama-agama yang lainnya. Untuk agama kan ada agama samawi dan agama ardi gitu kalau nggak salah ya. Untuk agama samawi itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk ardi hasil karya dari manusia itu sendiri. Nah, ini agama tadi wata'i, ya wata'i bukan ardi. Samawi dan wata'i. Wata'i, ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Hanif. Untuk kajian yang dibahas oleh Pak Hanif ini yaitu tentang Bible. Bible itu kalau nggak salah memiliki orang Kristen ya, Kristen. Nah, untuk agama yang lain gimana Pak Hanif? Apakah untuk hermeneutika ini bisa diterapkan untuk agama lain selain Bible? Karena Bible itu juga mungkin hasil dari rekayasa dari mereka-mereka yang tidak mengakui tentang keesaan Allah ya, karena kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya kitab yang mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang keesaan, mengajarkan tentang Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Tidak jauh dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyampingkan, artinya tidak meninggalkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kan kita harus mengimani salah satu dari rukun iman adalah kitab-kitab Allah, baik yang sebelum Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang terakhir gitu. Nah, ini sekali lagi Pak dosen, apakah untuk hermeneutika ini juga membahas tentang kitab-kitab selain Bible gitu ya. Mungkin itu yang perlu kita sharing bersama ya, sharing bersama, dan ini ilmu yang baru bagi kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hanif Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Saya Bapak mohon izin bertanya. Enggak, Bu Titi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Hanif, presentasi yang sangat baik. Saya juga baru pertama kali ini mendengar istilah hermeneutika Mas Hanif. Jadi sama sekali belum mengetahui apa itu hermeneutika, kemudian cakupan di dalamnya seperti apa. Kemudian tadi di dalam sejarah perkembangan hermeneutika tadi disampaikan bahwa hermeneutika itu adalah sebagai teori di mana berfokus pada problem-problem di sekitar teori interpretasi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, teori interpretasi itu sendiri apa? Kemudian problematika yang muncul di dalam teori interpretasi itu apa saja? Dan bagaimana hasil dari interpretasinya dan juga standarisasinya itu seperti apa? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira langsung direspon oleh Mas Hanif, monggo. Yeah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Suryana dan kepada Bu Titi. Yang pertama tadi Pak Suryana menanyakan tentang ada dua konteks besar dalam agama yaitu samawi dan wata'i. Sangat betul.
yang mana samawi itu yang al-munazzal minallah biwasilati al-wahyi, tapi kemudian wat'i itu tanpa menggunakan wahyu turunnya, yaitu yang dibuat oleh akal penalaran manusia. Kalau kita melihat konteks terlebih dahulu, kalau Bible itu kan, kalau yang saya pelajari, Bible itu kan sudah ada campur tangan manusia, Pak Suryana. Sedangkan yang al-munazzal minallah, yang samawi itu kan ada 3. Al-Quran, kemudian ada 4 ya, At-Taurah, Al-Injil, wa Zabur. Sedangkan Bible itu kan, isinya Bible itu sebenarnya adalah mengambil dari namanya Al-Injil, karena berasal dari Nabi Isa. Dan nanti kalau kita membahas di dalamnya bermacam-macam, Pak Suryana. Kalau di dalam At-Taurah, nanti itu zaman Nabi Musa, itu nanti terpecah lagi, nanti ada perjanjian lama dan perjanjian baru, yang mana sekarang banyak dianut oleh orang-orang sekarang yang nanti ya yang sudah mulai sudah tidak ada lah keotentikan dari kitab-kitab tersebut, karena sudah ada perevisian di dalamnya, kemudian campur tangan manusia dan lain sebagainya. Ini tadi pertanyaan yang sangat bagus, apakah hermeneutika ini hanya berlaku di dalam penafsiran Al-Quran dan Bible saja? Apakah bisa dilakukan di kitab-kitab suci yang lain yang berasal dari agama wat'i, mungkin yang bukan turun dari wahyu? Sejauh yang saya baca, yang mana hermeneutika tadi memang dia berasal dari Yunani, atau memang identik Yunani itu dengan Kristen itu sendiri, yang mana selanjutnya orang-orang Yunani dan orang-orang Barat tersebut ingin memasukkan kajian hermeneutik tadi ke dalam penafsiran Al-Quran, supaya Al-Quran itu bisa dirasionalitaskan, seperti halnya mereka ingin merasionalitaskan Bible, ya, sehingga Bible itu bisa diterima sebagai kalam Tuhan yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Isa. Padahal Bible sendiri konteksnya adalah sudah campur tangan manusia. Sedangkan Al-Quran murni, memang itu al-wahyu al-munazzal minallah ta'ala. Nah, yang tadi pertanyaannya, apakah bisa hermeneutika ini dikaji dalam konteks kitab suci lain atau agama lain? Mungkin yang bisa saya jawab mungkin lebih ke ini, Pak Seren, lebih ke budaya yang lain mungkin bisa mengkajikan kajian hermeneutika itu sendiri, karena memang hermeneutika itu sifatnya bersifat sangat rasional ya, Pak. Jadi memang mudah diterima oleh orang, mudah untuk ditafsirkan juga melalui pendekatan ini, dan mudah untuk ya orang pun ketika menerimanya enak ketika menerima hermeneutika. Makanya banyak yang sesat dengan kajian hermeneutika ini karena seperti itu, karena mungkin orang taunya enak nih, bisa dibaca, bisa diterima, langsung udah pakai hermeneutika aja caranya. Seperti halnya Quraish Shihab sendiri. Quraish Shihab itu kan beliau tidak mentah-mentah langsung menolak hermeneutika. Beliau sendiri itu masih menggunakan beberapa metode-metode di dalamnya, sehingga hermeneutika itu bisa diterima di dalam penafsiran Al-Quran. Itu sebagai contoh ulama kita yang ada di Indonesia. Maka artinya kan memang ya ini sifatnya sangat global hermeneutika untuk digunakan dalam penafsiran Al-Quran atau Bible atau kitab. Ya, maka yang bisa saya jawab mungkin bisa, Pak, digunakan dalam penafsiran kitab suci yang lainnya. Tapi mungkin kalau seperti di Weda, di Tripitaka atau di apa, mungkin saya belum menemukan penafsirannya di kitab-kitab tersebut atau kitab-kitab yang lain. Tetapi lebih ke halnya konteks hermeneutika untuk pendekatan penafsiran suatu kebudayaan, yang mana nanti kebudayaan tersebut bisa menyambung ke dalam konteks keagamaan itu sendiri. Karena pada hakikatnya seperti agama Hindu, Buddha itu sendiri itu berasal dari budaya, Pak, bukan agama. Budaya yang kemudian dia itu ada suatu tokoh di dalamnya, dipercayai, diyakini, akhirnya menjadi suatu agama itu sendiri. Mungkin itu, Pak Suryana, yang bisa saya jawab. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Samsul. Yang kedua, pertanyaan dari ya Pak. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Titi tadi tentang interpretasi hermeneutika itu apa maksudnya? Keluarannya itu nanti apa? Dan lain sebagainya. Mungkin tadi belum saya bahas secara jelas juga. Mungkin yang dimaksud teori interpretasi di dalam hermeneutika itu adalah teori untuk membongkar isi teks ya, Bu Titi ya. Dan mana kita dapat mendapatkan
bongkaran atau mendapatkan makna yang terpendam di dalam sebuah teks itu tadi. Yang mana nanti kita akan mendapatkan ciri-ciri objektivitas dari teks itu. Yaitu contohnya dari teks kita tahu gambarannya, kemudian latar belakang historisnya, kemudian ciri-ciri subjektivitasnya di dalam teks itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu interpretasi yang dibahas di dalam hermeneutika itu sendiri. Kemudian untuk nanti untuk keluarannya, setelah kita bisa membahas atau membedah dari makna yang terpendam dalam sebuah teks tadi, maka nanti akan muncul ilmu-ilmu selanjutnya cakupannya lebih luas lagi di dalam kajian interpretasi hermeneutika tadi, seperti contohnya ilmu teologi, kemudian ilmu filsafat, kemudian ilmu-ilmu sosial yang ada. Sehingga nanti setelah diharapkan mungkin oleh para tokoh hermeneutik tadi ya, setelah seseorang bisa mengkaji teks, membongkar, membedah makna yang terdalam itu, dia bisa keluarnya itu bisa membahas dan menggali dan memunculkan suatu paham ilmu-ilmu baru yang mana cakupannya lebih dalam lagi, sehingga mungkin bahasa saya mungkin bisa menandingi dari ilmu tafsir atau ilmu takwil Al-Quran itu, karena memang sasaran dari orang Barat tersebut ingin orang Islam itu lebih menggunakan metode pendekatan hermeneutika dibandingkan menggunakan metode pendekatan tafsir Al-Quran atau takwil Al-Quran itu tadi. Dan itu yang bisa saya jawab Bu Titik. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan Pak Samsul. Oke, terima kasih atas waktunya. Syukuran. Ya, baik, terima kasih. Bisa komentar sedikit, Bapak? Oh, boleh, Pak Samsul Ma'arif, silakan. Oke, nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen dan Mas Hanif yang telah membuka wacana kita terkait dengan metode tafsir hermeneutik ya, hermeneutik. Jadi ini pengalaman saja ketika kami juga mendalami kuliah perbandingan agama Usuluddin di UIN Sunan Kalijaga. Memang hal-hal ini untuk tingkat dasar saya tidak menyatakan itu metode itu salah atau betul. Tetapi secara keilmuan memang bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi ketika dipelajari sebagai mahasiswa, kemudian dikenalkan dengan Hasan Hanafi, kemudian ada Fadlur Rahman dan Pak Amin Abdullah sendiri ya, ketika itu rektor IAIN Sunan Kalijaga, beliau memang kencang terhadap hermeneutik ini. Alasannya yang kuat adalah bahwa tafsir konvensional itu sudah tidak relevan lagi. Nah, untuk konteks sekarang sudah tidak relevan lagi, maka perlu ada diganti dengan metode tersebut. Nah, salah satunya ya ini contoh aja yang di dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan, yang kemarin baru-baru mencuat itu salah satunya disertasi yang menyatakan bahwa hubungan nikah, hubungan seks di luar nikah itu salah satu pemikiran hermeneutik. Nah, ini memang kalau Al-Qur'an secara awam gitu ya, secara awam kalau kita belajar Al-Quran kemudian tafsir, kalau kita menafsirkan secara hermeneutika ini, jadi memang masuk ke dalam kesimpulan itu bahwa semuanya nanti akan hancur, akan menjadi bias semuanya. Makanya Al-Quran tidak mengenal hal yang semacam ini. Tetapi mungkin nanti masukan, jadi terkait dengan hal ini, kenapa sih masih dikeluarkan di dalam metode penafsiran Al-Quran? Kalau memang itu berbahaya, kalau memang itu tidak atau kurang bermanfaat, gitu ya. Atau memang kalau di dalam Injil itu tadi ya disampaikan bahwa asal usulnya di situ. Tapi untuk Al-Quran sendiri, menurut kami tidak bisa yang menggunakan hermeneutik sebagai metode penafsiran. Mungkin ini aja yang kami sampaikan. Jadi memang sebagai mahasiswa Usuluddin dulu dikenalkan Hasan Hanafi, Fadlur Rahman, kemudian mengenal begitu dalam itu takutnya malah ke arah yang sesat. Ya ini aja mungkin tambahan. Ya, kalau boleh ikut berkomentar, Pak. Boleh saja. Ini yang menarik juga ya, merupakan
pernah saya dengar, tapi sejak dulu saya agak sulit memahami hermeneutika. Jadi nggak paham-paham itu apa yang dimaksud dengan hermeneutika. Meskipun membaca itu kemudian lupa lagi. Kalau yang sejauh yang saya tangkap, hermeneutika ini kan bagaimana upaya untuk melakukan critical thinking gitu ya. Bagaimana berpikir kritis tentang menafsirkan Al-Quran itu dari 3 sisi. Dari teksnya, kemudian dari penafsirnya, dan kemudian dari audiennya, jamaah atau umat ini. Gitu. Sehingga sangat mungkin dan sangat berpeluang ketika kita menafsirkan Al-Quran dari sisi konteksnya audien, itu akan muncul penyimpangan-penyimpangan karena merasa bahwa konteksnya itu sudah nggak update lagi. Gitu. Ambil contoh, saya khawatir ketika hermeneutika ini terus digunakan oleh intelektual Muslim tanpa pegangan yang kuat, maksudnya gitu. Saya khawatirnya Al-Quran ini ada versi-versi yang terbarunya, gitu. Seperti kitab-kitab suci yang lain yang dulu Injil murni, tapi orang mau mengkritisinya dengan pikiran yang logis menurut mereka. Akhirnya yang beredar sekarang itu yang versi-versi yang nggak tahunya, versi terbaru edisi revisi, gitu ya. Sehingga apakah kekhawatiran saya ini juga nanti berdasar gitu ya, ketika metode hermeneutika ini terus dicoba untuk diterapkan kepada intelektual muda Muslim yang mungkin belum punya pegangan yang kuat gitu ya tentang dasar-dasar beragama. Karena kalau kita berbicara mengenai kritik terhadap penafsir atau perawi gitu ya, kita punya metode jarah wa ta'dil yang cukup ketat ya. Ketika orang sudah meriwayatkan hadis, minum kopi di warung aja itu kan sudah turun ya, derajatnya itu sudah turun. Sehingga saya kira ulama-ulama kita sudah punya metode yang cukup canggih ya untuk menyeleksi mana itu riwayat-riwayat yang bisa kita terima dan mana riwayat-riwayat yang mungkin ini tidak bisa kita terima, baik dari sisi perawinya yang kurang zobit, kurang kuat hafalannya, kurang sikoh, kurang bisa dipercaya dan seterusnya. Kita punya metode yang lebih baik, menurut saya seperti itu. Jadi apakah memang kekhawatiran saya ini bisa terbukti gitu ya, nanti ketika hermeneutika ini terus digunakan nanti akan muncul versi-versi kitab suci Al-Quran menurut abad 21 gitu ya, versi era disrupsi versi Al-Quran seperti itu. Saya khawatirnya seperti itu. Padahal sudah muncul kan ketika ibadah haji kita harus ke Ka'bah, terus kemudian bulannya dibatasi Dzulhijjah, misalkan, itu kayaknya sudah nggak kontekstual lagi. Bagaimana mungkin Ka'bah yang kecil harus menampung miliaran manusia umat Islam gitu ya? Bagaimana kalau kita ganti bulannya gitu? Bagaimana kalau kita ganti tempatnya? Itu kan sudah menurut saya liar gitu ya. Yang mungkin logis saja karena ya kan intinya kita menyembah Allah dan seterusnya. Jadi batasannya itu di sebelah mana gitu ya? Ketika kita mau mengkritisi yang ini sifatnya ayat. Kalau hadis masih mungkin ada hadis dhaif dan seterusnya. Tapi ketika ini menyangkut tentang ayat itu saya kira ulama-ulama kita sudah punya batasan-batasannya dan hermeneutika ini sejauh mana bisa masuk ke sana gitu. Tanpa liar ya. Karena kalau liar itu tadi agak berbahaya sekali. Apalagi saya seperti kita ini nggak punya dasar-dasar ilmu jarah wa ta'dil dan seterusnya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Mas Hanif atas ilmunya. Terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Segera bagus ya, ini menguatkan. Jadi hermeneutik kalau diterapkan ya. Mana? Ya. Oh. Ada yang mau bicara nih? Bukan Pak, niku suarane. Oke. Bu Harun. Oke. Jadi hermeneutik ini memang kontroversial ya, kontroversial. Tapi ya bisa masuk khilafiyah juga ya. Misalnya kalau Pak Quraish Shihab itu beliau mempunyai pemikiran bagaimana menjinakkan hermeneutik. Menjinakkan hermeneutik. Begitu juga sebenarnya yang pernah dipikirkan oleh Profesor Yunahar Ilyas rahimahullah, guru kita di UMY. Beliau juga punya pandangan yang mungkin malah kalau istilah menjinakkan hermeneutik ini lebih dulu Pak Yunahar daripada Pak Quraish. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapatnya Pelmer tadi ya, Pelmir ya, itu kan teori interpretasi
menginterpretasi teks agar yang belum tahu menjadi tahu. Kalau arahnya ke situ, ya, berarti hanya mengambil satu sisi daripada hermeneutik. Ambil satu sisi hermeneutik dan itu yang kita pakai, yang lainnya nggak dipakai. Nah, kalau itu ya mungkin modelnya Pak Kures, modelnya yang lain mungkin masih bisa menerima. Tapi ada yang pokoknya ya secara konseptual hermeneutik itu tidak tepat untuk diterapkan kepada Al-Quran. Karena ya misalnya ada seorang profesor hermeneutik di Jerman, gurunya Ustadz Arif, Samsudin Arif. Pak Samsudin Arif itu mengambil doktor yang kedua di bidang hermeneutik di Jerman, ketemu profesor scholar namanya, scholar. Nah, beliau memiliki penerapan hermeneutik untuk Al-Quran itu. Ini baru untuk membaca ya. Jadi hermeneutik dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, ya kita harus baca Al-Quran yang asli. Al-Quran yang asli, otentik. Kira-kira Pak Suryana bisa baca apa enggak? Al-Quran yang asli, yang otentik, yang sesuai mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar, yang tidak ada titiknya. Nggak ada titiknya, nggak ada harapan. Sin dengan shin ya sama, nggak ada titiknya. Sod dengan dot sama, nggak ada titiknya. Tok dengan dot sama, nggak ada titiknya. Ba, ta, sa, ya, nun, itu semuanya nggak ada titiknya. Jadi kata scholar kita harus baca Quran yang asli itu. Gimana cara bacanya? Ya sesuai kemauan pembacanya. Jadi secara hermeneutik dari ilmu qiraah secara hermeneutik itu sudah bermasalah. Sehingga kita membaca Al-Quran ketika ada kata-kata baitun bisa kita baca bintun. Bisa kita baca baina. Nah, itu kan menjadi sangat kacau dia. Idenya sebenarnya bagus, kita harus kembalikan Quran kepada yang asli, yang otentik. Bagus kan? Tetapi dia punya maksud jahat untuk mengacaukan pembacaan Al-Quran yang otomatis nanti kalau bacaannya kacau, ya maknanya jadi kacau. Maknanya jadi kacau. Itu kalau dari segi qiraah. Hermeneutik dari segi qiraah versi Profesor Scholar. Itulah maka kemudian Pak Dr. Samsudin Arif itu melakukan kritik yang sangat tajam kepada scholar. Beliau ini hampir dikeluarkan dari universitasnya di Jerman itu. Tapi dengan pendekatan-pendekatan mahasiswa yang lain, guru besar dikritik muridnya kok marah kan gitu kan, sampai mengeluarkan muridnya kan begitu. Akhirnya beliau tidak jadi dikeluarkan. Ini contoh hasil hermeneutik dari segi ilmu qiraah. Nanti hermeneutik dari segi penafsiran, modelnya Abdul Aziz yang kemarin memaknai al-milkul yamin. Auma malakat aimanukum, itu kalau dalam tafsir-tafsir yang biasa kan budak belian itu seorang yang punya istri kemudian istrinya gitu ya, boleh mengambil istri lain atau auma malakat aimanukum. Nah, tapi kemudian Abdul Aziz auma malakat aimanukum itu diperluas maknanya. Tidak hanya budak belian, tapi auma malakat aimanukum itu yang penting ada kontrak. Ada kontrak, ada perjanjian suka sama suka. Kira-kira seperti dalam Permendikbud nomor 30 2021 kemarin tuh.
Nah, jadi kalau sepersetujuan korban, maka itu tidak termasuk kategori kekerasan seksual dan itu boleh dilakukan, nggak perlu termasuk yang tidak perlu ditangkal. Itu kan peraturannya kan tujuannya baik ya, tujuannya mencegah tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tapi kan definisinya yaitu di pasal 5, nanti dilihat di pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu. Pokoknya ada kata-kata tanpa persetujuan, tanpa persetujuan. Jadi kalau tanpa persetujuan itulah yang disebut kekerasan seksual. Dan itu harus dihindari, harus dicegah. Tapi kalau sepersetujuan berarti bukan kekerasan. Jadi saling suka sama suka, melakukan apa saja, boleh-boleh saja gitu. Nah, akhirnya terjadilah seks bebas di kampus, nggak apa-apa, yang penting sepersetujuan kan begitu. Suka sama suka. Nah, itu kan juga penerapan hermeneutik yang sedemikian jauh ya. Jadi auma malakat aimanakum diartikan seperti itu. Kan kalau Abdul Aziz itu merujuk kepada pemikiran Muhammad Syahrur ya, yang juga menerapkan hermeneutik. Jadi perzinahan kalau menurut Abdul Aziz atau Syahrur apabila dilakukan secara terbuka, bisa dilihat oleh orang lain, itu baru dinamakan zina. Tapi kalau dilakukan sama suka di tempat tertutup, tidak diketahui oleh orang lain, maka itu bukan zina. Dia mengambil ayat Al-Quran juga gitu, dengan pendekatan hermeneutik, dengan pemahaman terbalik ya, dengan pemahaman terbalik, yaitu kalau negara akan menerapkan hukum rajam itu kan harus menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi itu di antara 4 orang saksi atau semuanya atau salah satu atau beberapa di antara 4 itu harus melihat secara nyata suatu benda masuk ke benda lain. Nah, kalau itu dilakukan di tempat tertutup, tidak tidak bisa dilihat orang lain, kan berarti nggak ada saksi. Nggak ada saksi berarti nggak bisa dihukum rajam. Karena nggak bisa dihukum rajam berarti termasuk bukan zina kan gitu. Bukan zina. Itu mirip-mirip dengan Permendikbud tadi. Mirip-mirip dengan Permendikbud asal tidak sepersetujuan maka itu disebut bagian dari kekerasan seksual. Nah, jadi ini ya kalau kita menerapkan hermeneutik sebagaimana yang diterapkan oleh kaum barat dengan yang dimulai dengan Bible criticism, kan di gereja itu kan hermeneutik diterapkan untuk aslinya kalau tafsir Bible kan namanya Bible exegesis ya Mas Hanif ya. Bible exegesis itu sekedar menerjemahkan, menginterpretasikan ayat tertentu supaya bisa dipahami seperti yang Pelmer tadi, Bible exegesis. Tetapi karena Bible secara eksistensinya bermasalah, eksistensi teksnya bermasalah, versinya macam-macam. Bible itu tidak hanya 4, yang Markus, Lukas, Yahya atau Yohanes dan Matius, tapi ada Mormon, ada macam-macam lagi yang banyak yang diakui hanya 4 oleh gereja. Yang kanonik, katanya itu canonical Bible itu hanya 4, yaitu Matius, Yohanes atau Yahya, Markus dan Lukas. Sedangkan Barnabas nggak diakui, Mormon mungkin diakui oleh kelompok tertentu saja. Nah, itu kan berarti memang itu betul-betul teks manusiawi namanya, an-nusus al-insaniyah.
an-nusus al-insaniyah. Karena an-nusus al-insaniyah maka ya layak untuk dikritisi, maka ada Bible kritis. Maka hermeneutik itu memang bukan barang haram, tapi mungkin haram untuk diterapkan kepada penafsiran Al-Quran itu sendiri. Kalau Bible-nya, hermeneutik sebagaimana mungkin Gadamer, mungkin Schleiermacher, dan yang lain-lain tadi. Whitehead, macam-macam lah itu, Heidegger banyak sekali itu. Nah, yang kemudian diikuti oleh Fazlur Rahman dengan double movement-nya, ya ide dasarnya kayaknya baik-baik saja ya, ide moral Quran, tapi kan itu nanti ya mirip-mirip dengan Muhammad Sahrur juga itu, karena dicari apa mungkin logika terbalik macam-macam ya, seperti Sahrur tadi, kalau orang melakukan hubungan seksual di tempat tertutup tidak ada yang bisa menyaksikan, maka tidak bisa dihukum rajam otomatis. Karena nggak bisa dihukum rajam berarti bukan zina kan gitu, bukan zina. Nah, padahal kan tidak seperti itu. Orang yang berzina ada yang bisa dihukum rajam, ada yang tidak bisa dihukum rajam, tapi zinanya akan tetap, kan begitu. Bukan berarti yang tidak bisa dihukum rajam berarti bukan zina kan gitu. Sebagaimana perilaku penyimpangan seksual, baik itu langsung zina atau yang lainnya, perilaku penyimpangan seksual yang ada di dalam Permendikbud 30 2021 itu, tanpa persetujuan atau sepersetujuan kan sama-sama itu semuanya adalah moral crime, kejahatan moral. Jadi tidak sekedar kekerasan seksual, sebenarnya itu semuanya adalah moral crime, kejahatan moral yang harus dihindari dan harus diberantas. Jadi sepersetujuan atau tidak. Jadi ini yang harus dikedepankan. Maka tadi saya menyampaikan di tema-tema pilihan sekularisasi dan liberalisasi pendidikan, saya kira penting untuk ada yang menulis itu mungkin bagus juga. Nah, ini juga akibat hermeneutik juga gitu. Jadi tapi kita masih berhusnudzon kalau misalnya Pak Quresh itu menerima hermeneutik untuk kajian tafsir, itu bukan berarti beliau mengkritisi teks Al-Quran, mengkritisi lafaz-lafaz Al-Quran yang itu bukan dari Allah, tidak begitu. Pak Quresh tetap menjalankan kepribadian mufassirnya dalam melakukan penafsiran. Persoalan ada 1-2 masalah hukum yang berbeda pandangan itu biasa ya. Itu biasa. Tapi ketika beliau menerima hermeneutik, tentu mungkin ada proses penjinaan hermeneutik ya. Tidak diterapkan ke semuanya. Mungkin hermeneutik dalam arti ilmu takwil boleh juga. Ada yang menyepadankan antara hermeneutik dengan ilmu takwil. Tetapi kalau Pak Samsudin Arif, karena beliau langsung pernah belajar kepada profesor sekuler, semakin paham ya, bahwa ilmu takwil tidak bisa disepadankan dengan hermeneutik. Karena hermeneutik ada tadi macam-macam tadi. Nah, monggo ini ada khilafiyah di situ. Nah, kalau menggunakan hermeneutik dengan dijinakkan sesuai dengan karakter ilmu tafsir dan karakter yang dikembangkan oleh manhaj para mufassirun, mungkin dalam batas tertentu masih kita tolerir. Tapi kalau hermeneutik dimakan mentah seperti yang diidekan oleh Schleiermacher, kemudian Whitehead, Heidegger, siapa lagi, macam-macam banyak orang ya. Kemudian dalam kalangan intelektual Muslim ada Nasir Hamid Abu Zaid yang
mengkritisi Imam Asy-Syafi'i, bahkan membodoh-bodohkan Imam Asy-Syafi'i. Ini kan itu Nasir Hamid Abu Zaid itu. Kemudian Hasan Hanafi juga begitu, tapi mungkin tidak terlalu seperti Nasir Hamid Abu Zaid. Kemudian siapa namanya? Markun siapa? Nah, ya termasuk yang Muhammad Sahrul tadi. Nah, juga Fazlur Rahman ini kan dalam batas-batas tentu juga menerapkan hermeneutik, misalnya kemudian dia berpaham bahwa waktu sholat itu hanya 3, didasarkan kepada aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Udah itu aja. Jadi waktu sholat itu hanya 3 waktu. Waktu liduluki syamsi, kemudian masuk waktu malam, dan waktu fajar. Padahal dalam surat An-Nur ada sholatul fajri, ada sholatul isya, ada macam-macam di tempat lain, di ayat yang lain. Itu belum hadis ya. Belum hadis. Ayat-ayat Al-Quran itu menyebut waktu-waktu 5 waktu. Ada sholatul wusta dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang tidak di. Saya kira itu ya. Jadi hermeneutik memang menyisakan kontroversi. Ada yang menerima dengan menjinakkan tadi, tapi ada yang menerapkan karena memang terpengaruh wazul fikri para pendeta gereja atau filosof juga, filosof barat dan pendeta gereja. Pendeta gereja misalnya Theodor Noldek dan lain-lainnya itu kan memang membawa agar umat Islam mengikuti cara mereka. Kalau nggak salah dulu Buya Hamka ketika datang ke Amerika disambut sedemikian rupa oleh Canwell Smith dan macam-macam itu, gurunya Pak Mukti Ali mungkin ya. Canwell Smith itu, Pak Mukti Ali juga pernah cerita gitu ya, bahwa umat Islam mestinya kalau ingin maju ya menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutik gitu. Mengkritisi Al-Quran, jangan sampai dibelenggu oleh Al-Quran katanya kan. Nah, mereka akan begitu, dan itu diterima langsung oleh Buya Hamka itu pikiran-pikiran seperti itu ya beliau masukkan saja, beliau diam saja. Nah, tadi beliau ceritakan ini misi Ghazul Fikri tokoh hermeneutik seperti Canwell Smith. Canwell Smith itu sebenarnya ahli perbandingan agama juga, ahli perbandingan agama yang memiliki paham pluralisme agama yang berintikan kepada unity of God, transcendental unity of God. Jadi pluralisme yang berbasis kepada wahdatul adyan, penyatuan agama-agama. Jadi itu yaitu hermeneutik juga. Jadi menurut dia ayat-ayat Al-Quran itu mengandung isyarat bisa mengarah kepada transcendent unity of God, wahdatul adyan. Nanti ada yang lain lagi, aliran yang lain lagi, yang mungkin aliran relativisme agama-agama. Kalau yang transcendent unity of God ini mengarah kepada sinkretisme. Salam itu enggak cukup dengan Assalamualaikum, harus ditambah dengan Shalom, tambah dengan Om Swastiastu, tambah Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seolah-olah kalau enggak gitu tidak toleran. Nah, ini Pak Suryana, Pak siapa yang dari Kemenak itu kan Pak Samsul, Pak Harun, Pak Galih, Pak harus Hamid kan respon ya. Okay. Pada ini Pak Yakul Komas itu sering mengucapkan yang seperti itu. Dan ada tambahan berkah dalam, Pak. Rahayu, Pak, tambah rahayu. Tambah rahayu lagi ya. Ini itu tantangan sekularisasi
liberalisasi dan mungkin juga relativisasi dalam pendidikan juga dan juga dalam religiusitas kebangsaan kita. Saya kira itu untuk catatannya. Jadi memang, tapi saya kira untuk selamatnya ya sebaiknya kita tidak menggunakan hermeneutik ini. Tapi memang informasi terakhir setelah Pak Kures itu bersama-sama Ustadz siapa itu namanya Hanafi Mukhlis Muhammad Hanafi ya. Ustadz Mukhlis Muhammad Hanafi yang sekarang ketua Lajnah Taskhihul Quran Kementerian Agama, dan beliau menjadi ketua pusat studi Quran di lembaganya Pak Kures. Konon Pak Kures sudah tidak menerima lagi hermeneutik itu, sudah tidak menerapkan lagi hermeneutik. Jadi beliau semakin memahami karakter konsep hermeneutik dengan ilmu takwil itu berbeda, apalagi dengan ilmu tafsir. Nah, sehingga beliau tidak menggunakan lagi hermeneutik sebagai bagian khazanah tafsir Al-Quran. Itu berita sekitar 4-5 tahun terakhir yang saya tahu. Dulu-dulunya memang beliau ini dengan istilah menjinakkan Al-Quran. Nah, kalau Pak Yunahar menyampaikan ke saya, ya nggak apa-apa kita pakai istilah hermeneutik, tapi pengertiannya, definisinya yang harus kita tegaskan. Tapi saya pernah mencoba menulis dengan sarannya Pak Yunahar itu, sehingga saya pernah menulis artikel di jurnal Tarjih itu tahun 2003. Judulnya Hermeneutika Al-Quran Ar-Ruju ila Ruhit Tafsir, dengan catatan memberikan definisi-definisi tafsir yang berintikan kepada menjinakkan hermeneutik itu. Definisi hermeneutik dan menjinakkan hermeneutik itu. Tapi tulisan saya dikritik oleh orang banyak. Ini kok nggak jelas maunya. Nah, jadi dengan begitu saya tidak melanjutkan yang seperti itu. Ya sudah, kita nggak usah pakai hermeneutik. Khazanah ilmu tafsir sudah sangat kaya. Ilmu takwil juga sudah sangat kaya. Dan beberapa kali Prof. Amin Abdullah ketika ditanya, tolong diberikan contoh penafsiran Al-Quran dengan metode hermeneutik yang bermanfaat bagi kehidupan umat. Itu belum nggak bisa memberikan contoh. Belum pernah bisa menjawab dan memberi contoh itu. Jadi artinya kan beliau masih teoritis. Menerima mungkin secara teoritis, tapi dalam prakteknya beliau mungkin juga tidak menerapkan. Dalam prakteknya beliau tidak menerapkan, apalagi kalau posisi beliau sebagai seorang tokoh Muhammadiyah itu pasti akan habis kalau beliau menerapkan itu. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk makalah yang pertama. Ini langsung aja ya. Langsung gerutnya apa? Boleh tanya Pak dosen? Iya, boleh. Iya. Jadi kesimpulan untuk ilmu hermeneutik tadi belum lazim ya Pak ya untuk diterapkan di dalam Al-Quran, dan memang kita harus kembali kepada konteksnya Al-Quran ya. Kemudian yang kedua terkait dengan hermeneutik itu yang disampaikan Mas Hanif tadi lebih mengarah agar rasio itu bisa masuk ke budaya, jadi arah ke budaya. Tapi nyun sewu untuk kalau ini ilmu ini diketahui oleh anak-anak muda itu sebenarnya sangat berbahaya, bisa menimbulkan kekaburan dan pembiasan akan kebenaran itu sendiri. Ada juga hermeneutik Pak dalam itu tentang maksiat itu juga, apakah itu hermeneutik? Ada yang mengatakan maksiat itu dari kata maksuit, terus maksiut, maksud jadi maksiat, itu mungkin begitu.
Ini apakah itu hermeneutik atau bukan, saya juga. Otak-atik gadok itu. Iya. Ya, Ya, otak-atik Pak dosen, itu yang bisa kami aturkan. masuk otak-atik gadok itu saya kira bagian dari hermeneutika lokal. Jadi apa namanya, hermeneutik itu kalau kita gunakan untuk mengkaji karya-karya sastra, misalnya kita mendapatkan sebuah teks sastra kuno yang belum jelas, nah itu bisa diterapkan hermeneutik untuk menguji keotentikan teks sastra itu dari siapa, dari mana. Nah itu untuk keperluan itu boleh. Kemudian mungkin kita menemukan kitab tafsir, ya, kitab tafsir, penafsiran Al-Quran bagus ini, tapi enggak diketemukan anonim penulisnya, misalnya gitu kan, penulisnya anonim. Nah ini untuk menguji keotentikan teks tafsirnya itu, bukan teks Qurannya, menguji keotentikan teks tafsir ini ditulis oleh siapa, tahun berapa, sehingga untuk menguji keaslian teks, nah itu saya kira itu bisa. Itu kan termasuk karena tafsir teks manusiawi kan gitu. Kalau Al-Qur'annya yang bukan teks manusiawi. Itu ya, jadi kalau menerapkan hermeneutik kepada sesuatu yang pada tempatnya enggak masalah. Jadi untuk menguji karya-karya sastra lama kuno, teks-teks kuno yang bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan sudah dijaga betul, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, oleh Allah sudah dijaga betul, dan kesejarahan teks Al-Quran begitu rupa otentiknya sehingga tidak memiliki nasib historis yang sama dengan nasib historisnya teks Bible, ya, teks Bible atau Injil. Kalau Injil, Bible ini kan memang sudah kita susah menemukan mana Injil yang atau Bible yang asli, ya. Itu maka dilakukan Bible criticism dengan metode hermeneutik. Itu Pak ya, Pak Harun ya. Iya Pak. Kalau untuk Al-Quran sudah jelas. Jelas, Ji. Esensinya, makna-makna lafadznya juga sudah jelas, ilmunya ada, kaidah-kaidahnya ada. Nah, kalau diterapkan hermeneutik justru tidak tepat, karena hermeneutik itu tidak untuk teks-teks manusiawi, tidak teks ilahiyah. Dan kalau apa namanya, Al-Quran itu adalah khusus al-ilahiyah. Jadi teks yang berasal dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Tadi Pak Hanif menyebut salah satu tokoh namanya Pak Nasruddin Baidan, Prof. Nasruddin Baidan, dosen IAIN Surakarta, sekarang UIN Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta. Plesetannya orang-orang Solo, UIN Ramasuk, Raden Mas Said Surakarta, disingkat Ramasuk. Nah, beliau mengatakan bahwa salah satu karakter hermeneutika itu adalah menafsirkan sebuah teks, karena teksnya adalah teks manusiawi, di mana penafsir itu harus memiliki kepahaman dan kecerdasan yang lebih tinggi daripada penulis teks itu. Jadi kalau itu teks sastra, orang yang mengkaji sastra, menafsirkan sastra itu, orangnya lebih cerdas, lebih tinggi ke pengetahuannya daripada penulis sastra itu kan mungkin saja, karena sama-sama manusia. Tapi kalau kita menafsirkan Al-Quran, kemudian penafsir itu harus lebih pandai, lebih cerdas daripada Allah atau daripada Rasulullah, kan tidak bisa. Itu salah satu ketidaktepatan hermeneutik untuk diterapkan dalam
dalam menafsirkan Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh Pak Baidan. Kalau nggak salah Pak Baidan itu mengutip mungkin pandangan Heidegger. Heidegger itu memiliki pandangan seperti itu. Penafsir teks harus memiliki wawasan yang lebih luas daripada penulis teksnya. Karena penulis teks hanya bisa mengetahui di konteks ketika dia menulis teks itu. Sementara penafsir harus memahami konteks di saat teks itu ditulis dan juga memahami konteks di saat sekarang dia melakukan penafsiran. Berarti kan mufasirnya lebih cerdas daripada kitab yang ditafsirkan. Kalau itu sastra kan boleh-boleh saja, bisa saja. Teks-teks sastra, teks-teks yang lain, selain teks kitab suci yang turun dari Allah, termasuk Injil.